Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya, teman-teman semua, Termul semakin berguguran ya. Tentu ini membuat bosnya semakin pusing juga. Tapi kali ini ya, Bang Farlok mengomentari soal bagaimana liciknya si tuannya ini. Ketika seorang masih menguntungkan, maka akan tetap dibutuhkan. Tapi ketika sudah tidak menguntungkan, maka akan ditendang gitu. Terbukti dari keluarnya Ade Armando, Grace Natali, yang akhirnya membuat Bang Farlok menganalisa ini semua. Bahkan kata-kata beliau sangat pedas sekali, yang membuat gue juga ngeri-ngeri sedap mendengarnya. Bang Farlok juga berkomentar ya soal Rasman yang kemarin itu menggebu-gebu mengatakan bahwasanya kasus ijazah ini akan segera P21, yang akhirnya justru malah Rasman sendiri yang sekarang menjadi terdakwa ya. Kalau kata Bang Hotman Paris itu memohon untuk segera dieksekusi. Alih-alih ingin memenjarakan Pak Roy Suryo, malah justru beliau sendiri yang tersungkur ya. Bang Farlok mengatakan gembor-gembornya P21 dari pihak kubu Pak Jokowi itu hanya untuk menakut-nakuti saja guys. Karena dibalik itu semua juga mereka menawarkan RJ ya. Tapi sayangnya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa terutama itu tidak takut sama sekali. Beliau juga orang yang sangat pintar, punya kuasa hukum yang keren-keren, jadi tidak akan mengambil atau salah langkah dalam keputusannya gitu ya. Nah oke teman-teman semua, kita dengarkan bagaimana Bang Farlok mengungkap ini semua. Ini dia. Si Kurap ini harus kita kasih pelajaran. Saya sudah tidak ada respect sekali sama Jokowi. Serius. Kenapa saya tidak manggil Jokowi? Saya memanggil si Kurap. Kekejaman dan kelicikan dia ini semakin diperlihatkan saat ini. Bayangkan, orang yang pernah berjasa untuk partainya, PSI, dan untuk dirinya, Ade Armando dan Grace Natali, terlepas saya tidak suka dengan dua orang ini, bisa dilepeh mentah-mentah, bisa dibuang mentah-mentah, bisa ditendang mentah-mentah. Wajah deso tapi kelicikannya seperti Hitler. Manusia ini tidak layak untuk disebut sebagai mantan presiden. Dengan segala kelicikan dan kelakuannya dia, saya pikir ya Indonesia merupakan malapetaka ketika dua periode kemarin dipimpin oleh beliau. Rasman mengatakan tentang mendapat informasi bahwa kasus ijazah Jokowi dalam waktu dekat akan P21. Saya baca lagi dulu teman-teman. Ketua DPP kami Jokowi Gibran, Rasman Nasution mengaku, ini orang-orang bermasalah tuh selalu gabung sama Jokowi ya. Ini Jokowi bagaikan tai kalau menurut saya, yang akan didekatin oleh lalat. Kumbang atau lebah nggak akan pernah mendekati kotoran. Hanya lalat-lalat yang kotor, yang jorok ini yang akan mendekati tai. Jadi kalau saya analogikan Jokowi ini seperti kotoran manusia, seperti tai yang dikerubutin orang-orang bermasalah, ya. Karena Rasman sampai saat ini kasasinya ditolak dan saat ini dia posisinya menjadi terpidana. Begitu juga Owibu juga bermasalah. Ade Armando statusnya masih tersangka, ya. Sylvester Matutina statusnya sudah tervonis terpidana bahkan dan belum dieksekusi sampai sekarang. Sepertinya memang Jokowi ini seperti kotoran manusia yang didekati oleh lalat-lalat yang busuk untuk mendapatkan kebusukan yang sama. Saya baca dulu ya. Ketua DPP kami, Jokowi Gibran, Rasman Nasution mengaku telah mendapatkan informasi valid bahwa berkas kasus tuduhan palsu ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Dr. Tifa dan CS bakal segera lengkap alias P21. Dia mengklaim informasi itu didapatkan dari hasil penelusurannya dari relasi yang dimilikinya baik di jajaran kejaksaan maupun di jajaran kepolisian. Luar biasa Rasman ini. Katanya dia melakukan penelusuran terhadap relasinya yang ada di jajaran kejaksaan maupun jajaran kepolisian. Keren sekali dia mempunyai relasi sampai seperti itu. Katanya P21 dalam beberapa hari ini. Omongan seperti ini sudah bukan sekali dua kali diucapkan kubu Jokowi. Pemimpin pembohong akan melahirkan pendukung-pendukung pembohong juga. Pemimpin busuk akan melahirkan pendukung-pendukung busuk juga. Pemimpin penipu akan melahirkan penipu-penipu juga. Berapa kali saat ini ya sudah dilakukan ancaman P21. Berapa kali Jokowi P21 dia akan katakan seperti itu. Kuasa hukumnya mengatakan seperti itu. Para pendukungnya seperti itu. Projo mengatakan seperti itu. Tapi sampai saat ini tidak terbukti P21. Kenapa? Karena itu hanyalah sebagai sebuah ancaman. Ya, jadi ayo untuk pendukung Jokowi buktikan, desak Jokowi untuk segera melakukan
protes terhadap penyidik supaya segera P21. Kami sudah sangat siap untuk menghadapi P21. Kami sudah sangat siap bertarung di pengadilan melawan si Kurap ini. Karena bagi saya, kalau ini terus-menerus ditunda-tunda, berarti si Kurap ini memang seperti kotoran manusia yang busuk, yang melahirkan pendukung-pendukung seperti lalat yang mengerubuti kebusukan itu. Bang Roda Gila, silakan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, silakan. Saya sudah mengantuk, jadi saya tidak tanya banyak. Kakak Farhan lebih paham. Cuma saya mau tanya, kalau posisi sekarang Kakak Farhan posisinya di mana? Pak Jokowi atau? Saya ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta. Tidak, maksudnya posisi Kakak, posisi hatinya maksudnya setuju itu ijazah asli apa tidak? Saya jangankan percaya ijazah Jokowi, saya melakukan langsung investigasi. Saya datang langsung ke Ketoyan dan saya melakukan investigasi dan menemukan penipuan yang dilakukan oleh Jokowi yang mengatakan dia KKN di Ketoyan. Dan setiap omongan saya pertanggungjawabkan secara hukum. Silakan laporkan saya. Saya mengatakan Jokowi adalah seorang penipu karena sudah melakukan kebohongan katanya KKN di Ketoyan. Oke, Itu Bang. jadi begini Bang. Jadi saya mengalami sendiri. Terlalu banyak, saya tidak baca berita terlalu banyak. Cuma begini saya mau tanya saja, karena semua orang pada umumnya menyalahkan bahwa itu ijazah. Tapi maksudnya kita ini sebagai masyarakat biasa, kalau memang saat ini semua orang punya analisa bahwa itu ijazahnya palsu. Terus dari awal itu waktu dia misalnya Pak Jokowi itu waktu mendaftar sebagai calon presiden itu bagaimana sampai tidak tercium itu ijazahnya? Apakah siapa yang salah sebenarnya? Partai pendukung kah? Siapa? Kan kita bisa berpikir itu kan bisa masuk logika juga. Kalau memang dia palsu, kenapa dari awal harus dia tembus? Oke. Tidak terbukti. Boleh saya jawab? Masa sudah begini, sudah ujung-ujungnya sudah tidak berkuasa lagi, baru kita mau gonggong-gonggong. Wah, percuma saja. Kenapa tidak gonggong dari awal? Oke, boleh saya jawab, Mas? Oke, bisa Bang. Boleh saya jawab? Oke, saya jawab ya. Anda berarti tidak mengupdate berita yang sudah sudah dilakukan dalam proses pemrosesan ijazah ini. KPU di dalam persidangan KIP sudah dinyatakan kalah karena ternyata tidak melakukan verifikasi faktual di mana ijazah fotokopi Jokowi tidak pernah dilakukan verifikasi faktual langsung ke sekolahan baik SMA 6 maupun ke UGM. Anda harus mengupdate dulu beritanya, Mas, sebelum naik komal ini. Jadi Anda pasti tidak mengupdate nih beritanya nih. KPU dinyatakan kalah dalam persidangan dan harus membuka ya fotokopi ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota, menjadi gubernur dan menjadi presiden. Saya ini ya teman-teman ya, saya perdengarkan dulu ya. Bang, kita perdengarkan ya supaya Anda update berita ini, supaya Anda bisa menjadi corong buat orang lain. Kalau Anda orang rasional, Anda pasti akan tahu bahwa Jokowi sekarang tidak lagi bisa menggunakan argumentasi mengatakan bahwa KPU kan itu sudah jadi seperti Anda argumentasikan tadi. Dia kan sudah menjadi presiden. Bagaimana mungkin dia sudah menjadi wali kota segala kok sampai ijazahnya tidak diragukan ya. Kita ini Bang ya. Kita dengarkan ya Bang ya. Bang Roda Gila ya. Aduh, sebentar. Aduh, lagi nelpon lagi sebentar. Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan teman-teman semua. Meyakini bahwa dokumen terkait pencalonan Joko Widodo 4.47 menimbang bahwa terkait dokumen permintaan legalisir ijazah dan arsip tertinggal pada setiap pencalonan yaitu wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden RI, termohon dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap informasi aku tidak menemukan dokumen terkait dengan permintaan legalisir ijazah. Bayangkan teman-teman semuanya, dalam persidangan itu KPU tidak pernah melakukan verifikasi secara faktual terhadap ijazah yang digunakan Jokowi untuk mencalonkan diri, baik sebagai wali kota, baik sebagai gubernur, baik sebagai presiden, di mana UGM tidak pernah menemukan dokumentasi, tidak pernah menemukan berkas, dan tidak pernah menemukan catatan terjadinya legalisir fotokopi ijazah. Yang melegalisir ini sebenarnya siapa?
Nah, ini sedang diurus juga dalam gugatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta yang saat ini sedang berjalan, ya. Jadi Bang Roda Gila update berita dulu, ya, supaya ketika naik komal ini kita bisa berdiskusi dengan baik. Jadi argumentasi kamu bahwa mengatakan Jokowi sudah menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden adalah klaim bahwa itu sebagai penguat bahwa Jokowi ijazahnya asli. Itu gugur semua berdasarkan sidang gugatan di KIP yang menyatakan KPU tidak pernah melakukan verifikasi, bahkan legalisir yang digunakan untuk mendaftar baik wali kota, gubernur maupun presiden, ternyata UGM tidak mempunyai data sama sekali. Silakan Bang Roda Gila, waktu Anda. Bang, itu saja yang saya tanya. Oh, itu aja yang ditanya. Oke, terima kasih Bang Roda Gila. Semoga bisa sadar, ini bukan tentang Jokowi, ini bukan tentang kebencian, tapi ini tentang sejarah bangsa dan negara. Bahkan saya selalu menyatakan, walaupun seumpama Jokowi sudah mati pun, ketika ijazah ini tidak pernah bisa dibuka dan tidak pernah dilakukan pembuktian, saya akan terus berbicara dan akan terus menuntut bahwa supaya kasus ini segera dibuka, walaupun Jokowi nanti mati. Ini adalah tentang sejarah Indonesia ke depan yang harus kita luruskan. Kita punya hutang sejarah terhadap anak muda, generasi-generasi kita ke depan. Jangan sampai generasi kita ke depan akan dibuat sebagai penyalur kebohongan sejarah Indonesia, di mana mantan presiden 2 periode tidak bisa dibuktikan keaslian ijazahnya. Gitulah. Kalau yang namanya dungu tuh payah kita nasihati pun, Bang. Di sini pun kadang-kadang sampai berbuih, ya tetap aja dipakai akal kedunguannya itu. Bener yang dibilang Bang siapa tadi kan? Dari foto itu aja secara mata normal itu ya beda toh. Berkumis nggak berkumis, berkacamata nggak berkacamata. Kalau memang Jokowi itu manusia normal, nggak punya kelicikan, apa salahnya ditunjukkan saja? Saya aja punya ijazah SD, saya bangga kok. Apalagi nih sarjana UGM lagi kan. Betul. Kenapa? Harus ditutup-tutupin. Harus geger sampai mitnah orang, memenjarakan orang. Kayak Gus Nur tuh. Apa? Orang cuman, kalau memang gentleman, secara manusia normal, katanya negarawan, Pancasilais, PKI kalau saya cap itu. Jujur saja saya sampai berantem dengan keluarga saya tuh karena bela-belain Jokowi asalnya. Sekarang pada baru. Makanya kita orang bodoh itu didengerin. Jangan fanatik buta, saya bilang itu. Dengar berita. Ini jujur aja Bang Farhan, saya dari awal memang nggak suka, apalagi sekarang dengan Prabowo. Semenjak dia gabung ke Jokowi itu nggak punya prinsip, pendapat saya. Seorang pemimpin kesatria dia itu kan, TNI kan, tapi nggak punya prinsip, pelin-pelan. Makanya para termul kemarin saya mau naik ke lab dia nggak dinaikkan, sampai saya maki-maki. Dari komenan saya tuh nggak berani naikkan. Apa dipuji-puji melebihi Tuhan dipuji? Kok goblok kali, sesama makhluk sama-sama makan nasi bakal mati juga kok. Kalau termul panas biar aja naik. Kalau di sini nggak ada yang berani ngomong lagi sama Eko, Bang Farhan. Kalau masalah muji-muji itu, ya saya udah, kalian tuh nggak usah makan nasi lah. Makan kotoran hewan lah kalau cara berpikir kayak gitu. Kalau untuk dibanding-bandingkan tuh banyak bandingan, saya bilang gitu. Oke, siap. Jangan fanatik atau suka buta gitu. Masa iya? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bang Eko, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kadang-kadang kita jelasin. Masa iya nggak bisa membandingkan? Saya bilang gitu. Ya bukan aku nggak menyuruh kalian suka dengan Pak Anies atau siapapun itu, tapi apa nggak terasa loh selama 10 tahun apa yang kita apa? Oke, kalau kalian bangga-banggakan jalan tol, emang bisa kalian makan jalan tol itu? Kita kendaraan bayar pajak, kita lewat pun bayar.
Bahkan setiap bulan atau tahun naik tarifnya saya bilang gitu. Sementara hasil kita mana ada naik, pajak yang ada yang naik, saya bilang gitu. Oke. Kalian belum terima Oke, siap gaji. Mas Eko. Ya oke. Oke, siap Mas. Siap, terima kasih Mas Eko atas argumennya, menarik sekali teman-teman. Terima kasih Mas Eko. Mas Palop ini kayaknya Mas Palop ini kayaknya ketiduran. Ya, Bang Sutardi. Ya, Bang Suhardi, sebentar. Saya tanya dulu ya, giliran ya. Mas Palop bisa open cam? Bisa open mic? Saya sudah bantu karena tadi seperti ketiduran dia. Oke, kayaknya dia ketiduran. Saking nyamannya di Komal saya, Pak, mungkin ada AC-nya, jadi dingin dia, tidur. Oke, Bang Suhardi, silakan. Oke. Terima kasih nih. Ikut Boleh. nimbrung, Mas. Boleh, silakan. Jajak Pak Jokowi. Kalau saya sih sebetulnya sudah memprediksi sejak jadi gubernur. Jadi sejak jadi gubernur itu sudah di-setting itu. Sudah di-setting, dia berpasangan dengan Mr. Ahok. Kemudian nanti Jokowi naik presiden, Mr. Ahok menjadi gubernur. Itu jauh sebelum presiden, udah aku sampaikan sama teman-teman yang ada di sini. Jadi pasti itu jadi, nggak mungkin nggak jadi. Jadi itu saya sampaikan seperti itu. Nggak mungkin nggak jadi ya. Itu dalam pemilihan. Akhirnya jadilah dia presiden. Setelah jadi presiden, saya sampaikan sama teman-teman tetangga sampaikan. Dipimpin oleh Jokowi hancur Indonesia. Hancur gimana bla bla bla. Tengoklah kalau nggak percaya. Nggak ada itu yang namanya presiden itu masuk gorong-gorong ya. Presiden itu manajerial, manajemen, cukup menginstruksikan, bukan masuk gorong-gorong ya, gitu. Kalau nggak percaya cek nanti, cek di akhirnya, di endingnya nanti seperti apa. Dia luar biasa, dia membelanya lah ya kan, tahu persis. Dan kita lihat juga bibit-bibitnya Jokowi itu siapa di awal muasalnya. Dan semua yang satu klubnya mereka udah otomatis itu menyatu. Kenapa saya katakan menang? Dari itu saya sudah analisakan golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, golongan E. Ini akan merapat semua kepada Jokowi. Saya sampaikan seperti itu. Boleh kamu ya, kalau nggak percaya cek nanti pasti menang itu presiden. Menang dia kan. Setelah dia menang, sampaikan. Nanti akan terjadi seperti ini gitu. Terjadilah hutang sampai melimpah ruah kan. Yang kita logikan lagi, siapa yang pembenci orang umat Islam? FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Itu udah ciri-ciri juga itu dari gerakan yang akan meringsungi pemerintahan. Dan itu juga didukung juga oleh umat Islam juga. Didukung juga gitu kan. Padahal FPI mana? Pernah korupsi juga enggak. Di mana-mana ada bantuan, di mana-mana ada gelombang musibah, tsunami dan lain sebagainya, terdepan dia paling depan dalam membantu. Tapi dibubarkan, umat Islam juga mendukung. Karena umat Islamnya ya justru umat Islam yang betul-betul Islam, diam saja, yang Islam abangan, yang luar biasa cara menolaknya kan gitu. Yang kedua, yang ketiga, 2 periode pasti jadi, saya sampaikan. Jadi, kemudian itu ada IKN. IKN itu percuma aja, saya sampaikan. Buang-buang duit. Kenapa saya katakan buang-buang duit? Gitu kan. 15% itu APBN. 85% investor. Yang namanya investor itu pasti minta hitam di atas putih. Terjadi kegagalan, sudah secara otomatis dia akan menguasai wilayah itu. Dan rakyat yang ada di sana nanti akan tersingkirkan. Maka didatangkanlah keluarga-keluarga investor. Nggak percaya, cek nanti. Cek orang-orang Dayak yang ada di sana yang tinggal di sekitaran IKN, berapa persen nanti persentasenya dibandingkan dengan keluarganya investor dan orang-orang asing. Dan pegawai negeri.
cek hanya berapa persen nanti. Kalau nggak yakin. Yang kedua, berapa tahun investor diberikan posisi HGB, hak guna bangunan. 190 tahun yang pernah saya dengar. Apakah betul atau tidak, tapi pernah saya dengarnya seperti itu. Iya Kalau betul, 190 tahun aturan terbaru Betul dari ya. aturan Undang-Undang IKN terbaru. Betul ya. Nah, artinya kalau betul, itu udah otomatis investornya tuh siapa? 9 naga. 9 naga perlu diketahui bahwasanya orang Chinese itu mempunyai negara Chinese itu adalah di mana rakyat dilahirkan, di situ otomatis sebagai warga negara Cina. Jadi warga negara China itu sebetulnya itu langsung secara otomatis mendapatkan dui kenegaraan. Secara otomatis itu. Nggak mungkin dia akan mengambil keleluhurnya. Maka wilayah IKN nanti akan lengkap dengan posisi teman-teman yang dari 1,4 miliar itu akan berbondong-bondong ke IKN. Kalau nggak percaya cek lagi. Nanti kita cek nanti Oke. di ending akhir tahunnya. Satu menit lagi, Bang Suwardi. Masih 1 menit lagi. Dan yang terakhir, hutang 6.000 triliun. Untuk siapa? Untuk pendukungnya. Rakyat yang mana yang dapat? Rakyat pendukungnya. Dari mana saya terima informasi? Baru menjabat, langsung tetangga dan menyatakan, keluarga saya dulu dicap PKI, sekarang Jokowi naik langsung dapat bantuan. Artinya apa? Artinya menurut Mas Suwardi bahwa ada kemungkinan Jokowi ini adalah keturunan PKI dan sekarang orang-orang di sekitar Jokowi ini adalah orang-orang PKI dan termasuk pendukungnya. Menurut Anda? Saya tidak mengatakan seperti itu, karena tidak semuanya pastinya orang PKI kan? Kan itu kan. Tetapi yang perlu digarisbawahin, orang yang kita lihat tahun 1973, siapa yang bergabung ke partai PDIP? Masih ingat? Oke. Coba nanti cek di partai Soeharto menghimpun menjadi 3 partai, Golkar, PDIP, dan P3. Siapa-siapa yang bergabung di dalamnya? Ada Parkindo, ada Murba, ada PNI, ada PKI, dan cek lagi lah nanti. Nah, dari situlah dia akan menyatu. Maka dia lepas dari PDIP. Setelah dia lepas, dia membuat partai sendiri. Dan dia tetap akan besar. Karena dulu sudah besar. Dan dia mempunyai data. Data dia lengkap. Artinya kalau Anda mengatakan seperti itu bahwa PSI ini Partai Solidaritas Islam Solidaritas Indonesia ini adalah bagian dari untuk membangkitkan paham-paham komunis atau sosialis itu lagi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kondisinya adalah kita lihat bibit-bibitnya, kemudian orang-orang yang ada di siapanya, dia mengatakannya tidak akan mendukung PDIP, saya mendukung Jokowi. Dan Jokowi itu siapa? Ya kita cek satu-satu persatu. Oke, siap. Tahan dulu di situ, Bang. Bang Suwardi, thank you banget.